semua, apakah sudah siap belajar untuk hari ini? Nah, kita akan belajar mengenai materi tentang tekanan zat. Oke, langsung saja simak video berikut ini ya. Tonton sampai habis. Nah, sekarang kita akan memasuki tentang materi pembelajaran kita kali ini. Sudah tahu belum kita mau belajar apa? Ya, kita akan membahas mengenai tekanan zat. Nah, teman-teman, tekanan zat ini adalah mata pelajaran kelas 8 SMP. Itu biasanya pada semester 2. Nah, KD dari materi tekanan zat ini itu yaitu KD 3.8 yang menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan akut pada tumbuhan. Lalu untuk KD yang terampilan 4.8 adalah menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, kayak apung dan kapilaritas, misalnya dalam batang tumbuhan. Ya, memasuki slide selanjutnya, kita dihadapkan dengan dua gambar ini. Gambar apa ini? Teman-teman bisa jawab nggak? Nah, yang ini adalah seseorang yang sedang jalan kaki ya, di sebuah jalan kecil gitu. Jangan dilihat berapa orang yang lagi berjalan, tapi kita fokus pada mereka ngapain di sini. Pertama, dari sini kedua orang ini sedang berjalan kaki atau jogging. Lalu apa bedanya dengan gambar yang ini? Gambar yang di bawah ini kan dia juga berlari. Tapi apa bedanya? Oh, aku tahu. Kalau di gambar yang pertama, orang ini sedang berjalan dalam keadaan jalannya itu mulus ya. Sedangkan di sini dia berjalan dalam keadaan tanahnya lembek atau lagi jalan di lumpur gitu. Apakah ini ada kaitannya dengan tekanan? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Apa itu tekanan? Ya, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, tekanan adalah suatu gaya yang berjejak persatuan luas penampang tertentu. Apa itu maksudnya? Jadi, gaya pada suatu luas penampang yang telah ditentukan, misal luas penampangnya berbentuk kotak, lalu ada gaya yang bekerja di situ, maka itu akan terjadi tekanan. Nah, secara matematis, tekanan dapat dituliskan sebagai rumus yang berikut ini. P sama dengan F per A, yang berarti P adalah tekanan, atau biasa disebut juga dengan satuan Pascal, N per M kuadrat, atau kilogram per M kuadrat, ini sama saja. Lalu yang F adalah gaya tekan atau gaya, yang satuannya itu Newton atau kilogram, lalu meter per sekon kuadrat. Lalu yang adalah luas permukaan sentuh. Kenapa luas permukaan sentuh bukan luas permukaan saja? Ya, karena kalau kita hanya menghitung pada luas permukaan saja, misalkan pada sebuah meja, dan pada saat itu tekanan yang terjadi hanyalah pada bagian tengah saja, itu tidak bisa disebut sebagai perhitungan yang benar, karena kita hanya perlu menghitung tekanan yang terjadi pada bagian yang tersentuh oleh tekanan itu. Nah, luas permukaan sentuh ini satuannya adalah M kuadrat. Nah, selanjutnya tekanan itu ada bermacam-macam. Ada tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, lalu tekanan udara. Nah, tekanan pada zat padat ini misalnya tekanan yang terjadi pada balok kayu. Nah, ini pembahasan yang sama seperti yang sebelumnya. Jadi dalam menghitung tekanan pada zat padat itu menggunakan rumus ini, S sama F per A. Lalu untuk tekanan pada zat cair itu topiknya ada bermacam-macam. Ada tekanan hidrostatis atau tekanan yang terjadi pada zat cair,
lalu hukum Pascal, lalu hukum Archimedes, lalu ada bejana yang berhubungan, dan juga gaya abu. Nah, gaya abu ini masuk ke hukum Archimedes. Lalu yang ketiga adalah tekanan udara. Tekanan udara ini terdiri atas dua atau topik. Yang pertama adalah hukum Torricelli dan dua hukum Boyle. Nah, dari ketiga model atau macam-macam tekanan ini, saya nanti hanya akan menjelaskan dua topik saja, teman-teman. Kenapa? Karena ini ada banyak sekali topik. Untuk lebih fokus dan lebih dapat memahami materi, nanti saya hanya akan menjelaskan tekanan hidrostatis dan juga bejana berhubungan. Yuk kita lanjut. Nah, tekanan pada zat cair, ya, nih fokus materi kali ini hanya pada tekanan zat cair terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah tekanan hidrostatis. Kalian sudah tahu belum tekanan hidrostatis itu apa? Nah, secara definisi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Bisa masuk ke ingatan belum kira-kira? Tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan. Jadi ada suatu luas bidang tekan. Misalkan ya, sebuah wadah gitu, lalu di dalam wadah itu diisi oleh air. Nah, gaya yang terjadi pada zat cair itulah yang menjadi tekanan. Itu sudah ditentukan luas bidang tekannya dan juga kedalaman dari bidang tekan tersebut. Kasarnya, setiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu tergantung dari kedalaman. Nah, tekanan hidrostatis ini menggunakan rumus P sama dengan P sama dengan rho kali G kali H. Ya, keterangannya itu ini. P yaitu tekanan hidrostatis, atau satuannya itu PA atau Pascal tadi, atau bisa juga N per M pangkat 3, karena ini volume ya, liter jadi pangkat 3, dan rho itu massa jenis. Massa jenis satuannya itu kilogram per meter per pangkat 3. Untuk gravitasi, percepatan gravitasi atau disimbolkan dengan G, itu simbolnya meter per second kuadrat. Ini salah nih sebetulnya. Lalu untuk H itu adalah tinggi dari tekanan hidrostatis pada wadah tersebut. Nah, ini gambarnya. Mana yang akan mengucur lebih deras? Kira-kira teman-teman bisa menjawab nggak? Mana yang akan mengucur lebih deras? Apakah ketika kerannya ini dibuka lalu airnya penuhnya sudah segini, A dibuka, atau B yang dibuka, atau C yang dibuka? Kira-kira mana yang bakalan deras ke sana? Nah, jawabannya adalah C, teman-teman. Kenapa bisa begitu? Sebentar, kita kembali lagi ke materi sebelumnya. Nah, di sini kita tahu bahwa rumusnya adalah P sama dengan rho kali G kali H, sehingga dalam wadah yang ada, wadah yang dibahas ini, tekanan hidrostatis itu terpengaruhi oleh massa jenis dari zat cair itu. Misalkan zat cair itu adalah air. Nah, massa jenisnya itu sangat berpengaruh. Lalu percepatan gravitasi biasanya kan 9,8 meter per second. Lalu tingginya. Nah, tinggi itu menentukan. Di sini dia tidak bisa mengetahui tingginya berapa. Jadi kira-kira segini lah. Lalu ketika dibuka semua
lubang yang ada wadah-wadah. Wah, ternyata yang C yang belum deras mengalirnya. Kenapa bisa begitu? Ya, hal tersebut bisa dijelaskan di slide berikut ini. Jadi begini, tekanan hidrostatis bisa muncul paling deras itu karena ketinggian dari wadah yang digunakan itu sangat berpengaruh pada kecepatan air yang akan keluar. Nah, selain itu, massa jenis pun ikut memiliki andil pada kecepatan dari air yang mengalir. Kecepatan gravitasi, massa jenis, dan ketinggian. Nah, tiga hal itu adalah hal penting agar tiga hal itu adalah hal penting untuk kita memahami bagaimana tekanan itu bisa kecil, sedang, dan besar seperti ini. Ini kenapa kecil yang paling atas? Ada yang bisa menjawabnya? Karena tekanan di bagian sini tuh hanyalah segini, teman-teman. Kenapa segini? Karena dalam pengukuran tekanan, pengukurannya itu dihitung dari atas. Nah, di sini kalau untuk yang sedang, ya kita ukurnya dari atas ke bagian titik ini. Lalu yang tinggi bagian atas sampai ke sana. Nah, semakin tinggi H, ya maka tekanan hidrostatis akan makin besar. Ini ada juga ilustrasi gambar yang kelihatannya mirip ya, tapi kalian bisa melihat enggak nih? Ini kayaknya ada yang beda. Nih, ternyata airnya nih, walaupun mereka memiliki titik yang sama, berbeda, titiknya ada di atas, tengah, dan bawah, tapi mereka bisa menyatu di sini. Tersebut karena apa? Yaitu karena wadah pada tekanan ini itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Namun memang pada akhirnya mereka akan menyatu di akhir nanti. Seperti ini, tapi ini untuk jelasan yang lebih jelasnya, sehingga gambar air yang menderas mau dibuat perjelas begini. Karena ini nanti kalau diteruskan ke bawah ini air, dia akan jadi seperti ini. Jadi sebenarnya ini tidak beda dengan, hanya berbeda ilustrasi saja. Lalu lanjut yuk. Nah, yang kedua ini adalah bejana berhubungan. Ada yang tahu bejana berhubungan itu apa? Nah, bejana berhubungan itu adalah sebuah bejana yang mempunyai beberapa pipa yang saling berhubungan. Hukum bejana berhubungan menyatakan jika bejana berhubungan diisi zat cair yang sejenis dalam keadaan seimbang, maka permukaan zat cair akan berada pada satu bidang sejajar atau datar. Nah, contoh perawatan yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum bejana berhubungan itu antara lain kendi, teko, pembuatan dam, dan menara penampung air. Ini kita bisa lihat kalau di laboratorium tuh biasanya memang ada alat begini, ini namanya bejana berhubungan. Dan ini apa perbedaannya? Ya, bentuk yang berbeda itu adalah bentuknya. Bentuknya ada yang bulat 2, bulat 1, lalu miring, lalu lurus. Tapi mereka memiliki kesamaan. Meskipun mereka bentuknya berbeda, tapi air yang masuk itu memiliki ketinggian yang sama. Kenapa bisa begitu? Ya, hal ini karena massa jenis dalam wadah, meskipun wadahnya berbeda-beda, tapi massa jenisnya sama, yaitu isinya air saja, air laut saja. Nanti tekanannya juga akan sama seperti ini. Nah, lalu untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana jika bejana berhubungan ini
bercampur dengan jenis zat cair yang berbeda dengan jenis zat cair, maksudnya tentang masa jenis zat cair tersebut. Jadi misalkan zat cair itu diisi dengan zat cair yang masa jenisnya itu adalah air, lalu dimasuki dengan minyak. Nah, cairan minyak ini kan memiliki masa jenis yang berbeda. Nah, oleh karena itu hukum bejana berhubungan tidak berlaku jika bejana diisi dengan zat cair yang tidak sejenis. Nah, jika zat cair yang masuk ini tercampur dan mereka ini berbeda, nah tentu saja ini tidak bisa seperti contoh yang sebelumnya ketika air itu bisa sejajar gitu dan menjadi data dalam satu garis karena mereka berbeda jenis. Mereka tidak bisa seperti itu karena masa jenis tersebut. Nah, jika bejana digoyang-goyangkan, salah satu kaki bejana ada yang berupa pipa kapiler, bejana ada yang mendapatkan tekanan yang tidak sama. Nah, seperti ini ya contohnya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya nih, mengenai bejana berhubungan ini, dia ini menggunakan rumus F1/A1 sama dengan F2/A2. Rumus ini tuh ini mungkin adalah rombakan untuk turunan atau mungkin integral dari rumus Rho GH P sama dengan P sama dengan Rho kali G kali H tersebut. Nah, dari gambar ini adalah bejana ya. F1 itu sebagai gaya pada bidang 1 dan F2 adalah gaya pada bidang 2. Lalu A1 merupakan luas alas bidang dan A2 merupakan luas alas bidang juga luas bidang 1 dan luas bidang 2 begitu. Nah, persamaannya itu seperti ini, F1/A1 sama dengan F2/A2. Nah, selanjutnya mari praktik teman-teman. Kita akan melakukan praktikum untuk membuktikan di antara materi-materi yang sudah kita pelajari ini kira-kira apakah benar-benar masuk ke ingatan kalian. Nah, untuk itu kita perlu melakukan uji praktik yang dimana itu dilakukan melalui praktikum online, praktikum virtual ini. Kita bisa memanfaatkan aplikasi PET Interactive Simulation. Nah, di PET Interactive Simulation ini nanti kita akan mencoba mengenai 3 protokol ini. Nah, yuk kita coba aja langsung. Nah, tampilan yang teman-teman lihat sekarang ini adalah simulasi fluid pressure and flow yang ada di website PET Simulation, Interactive Simulation. Nah, teman-teman jika pengen pergi mengunjungi ke halaman ini, silahkan saja searching di Google atau di mesin pencarian lain, ketik saja PET Colorado atau PET Interactive Simulation, nanti akan langsung muncul tampilan mengenai banyak simulasi di sana dari biologi, fisika maupun kimia. Nah, untuk fokus kita kali ini itu kita tentang pressure atau tekanan. Nah, sekarang kita dihadapkan pada suatu pola ya, wadah kosong tapi ternyata sudah berisi air setengahnya. Nah, di sini kita akan membuktikan tentang tekanan itu terjadi. Kita coba cek dengan menggunakan ini pressure atau alat pengukur tekanan.
udara pun bisa diukur tekanannya. Nah, jika kita lihat dengan seksama, tekanan di permukaan air itu tampak berbeda dengan tekanan yang ada di bawah, maksudnya di dasar air. Nah, perbedaannya jauh kan, tekanan di bawah lebih tinggi daripada tekanan di atas. Nah, hal tersebut karena air ini tidak hanya terpengaruh oleh gaya gravitasi bumi, namun massa jenis juga berpengaruh pada penentuan tekanan. Nah, ada juga yang tidak kalah penting, yaitu tinggi dari wadah ini. Nah, wadah ini tuh juga berpengaruh. Misal kita isi ini dengan air, wah, terlihat bukan, langsung tekanannya langsung naik. Di sini juga kita bisa lihat ada informasi seperti fluid density atau kepadatan dari cairan, lalu gravitasinya yaitu 9,8 meter per second kuadrat, dan densitas cairan itu 1000 kg meter kubik. Kita bisa cek juga dengan mengeluarkan air dari sini. Wah, tekanan langsung menurun. Nah, hal tersebut karena pengukuran tekanan itu berasal dari atas ke sampai ujung dari apa yang ingin diukur ini. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga bisa mengukur menggunakan grid kedalamannya yang ingin kita capai, 3 meter, 2 meter, atau 1 meter, atau 0 meter. Bisa juga menggunakan pilihan ini atau ruler atau garis untuk mengukur. Ini sama saja karena sesuai ya kan, jadi tidak usah. Nah, begitu. Apakah masih ingin ditanyakan atau ada yang mengganjal, bisa komen di bawah ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang kedua, ini untuk pembuktian mengenai namanya lupa. Ini adalah bagian dari pressure, ini ada 3. Nanti kita akan mencoba yang ini dan yang ini saja. Yang ini yang sudah dicoba barusan, terus yang ini tuh mengenai bejana. Nah, bejana ini, bejana tersebut tampak ya ukurannya tuh setara ukuran air di dalam sini. Apa yang membuat hal tersebut bisa terjadi? Ya, karena bejana berhubungan ini memiliki massa jenis yang sama dan zat cair yang ada di dalam wadah satu yang terlihat seperti 2 ini berisi 1 zat saja. Nah, kita bisa cek tingginya sama kan. Nah, hal tersebut terbukti melalui praktikum sederhana ini. Walaupun airnya dikurangi sampai batas pun, dia masih tetap memiliki ketinggian yang sama atau sejajar dalam wujud tetap. Ini sama seperti tadi dengan densitas cair, zat cair 1000 kg meter per meter kubik, dan gaya gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, penentuan tekanan juga bisa menggunakan ini. Tekanan bertambah karena massa jenis air juga mengalami perubahan dan massa air pun bertambah, dan gaya gravitasi pun berpengaruh. Serta tekanan dalam wadah ini bisa terlihat ya, ini dengan tempat yang sekiranya sama, nilainya 124 sini, dengan di sini 124 juga ternyata, 124,5 dan 101,1. Nah, seperti itu teman-teman. Ini untuk pembuktian mengenai
zona berhubungan. Lalu selanjutnya yang terakhir, nah ini tentang tekanan hidrostatis dalam wadah. Ini bisa dibuka, ini bisa dibuat lebih rendah atau lebih tinggi. Dan ini ingin memilih bentuk ini, bentuk keran yang dibuka. Nah, jika diklik ini akan mengeluarkan air. Ups, belum tutup. Nah, ini bisa kita isi banyak sampai penuh. Bisa saja pakai klik ini. Kalau klik ini langsung penuh. Nah, langsung mati kerannya. Nah, seperti tadi, tekanan pun bisa diukur untuk tadi ini. Seperti ini. Nah, pada percobaan yang ketiga, ini kita bisa menentukan tinggi dari menara air ini menggunakan measuring tape. Lebih tepatnya dia adalah ukuran ini bisa dihilangkan pun kalau seperti ini. Nah, kira-kira ini saat keluar apakah akan panjang? Wow, sangat panjang ya. Kita bisa menggunakan penggaris untuk melakukan pengukuran. Jika dilihat, tampak air semakin memiliki tekanan yang rendah ketika airnya semakin sedikit, ya kan? Nah, ketika airnya penuh, ia akan sangat kencang keluarnya dan sangat deras. Namun teman-teman, jika kita ingin menghitung mengenai kecepatan air yang keluar dari sini, kita bisa mempelajarinya di hukum Bernoulli atau massa dari ini, karena pada hukum tentang tekanan hidrostatika ini kita hanya melihat bagaimana air itu bisa keluar dengan tekanan yang beragam. Ya, seperti itu. Bisa diberikan, bisa dilanjut, bisa dibuat untuk slow motion juga. Nah, itu. Bagaimana video yang barusan kalian tonton? Apakah masih ada yang mengganjal dan ingin dilanjutkan? Silahkan meninggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Sekian video yang dapat saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih